Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Artinya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun. Baik itu dari perbuatan, perkataan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari sebagian tanda seorang muslim meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau nggak manfaat, ya udah tinggalin. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah kasih dua ilham untuk kita pribadi masing-masing. Yang ketika kita melakukan ketaatan, maka raih kemenangan, maka raih keberuntungan. Tapi ketika kita berbuat maksiat, maka fujur, jalan kita akan sesat. Na'udzubillah min. Ibu-ibu, jujur jamaah yang ada di rumah juga jujur, tiada dusta di antara kita, ya. Karena nanti mohon maaf, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan dilangkahkan kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara yang berkaitan dengan hal yang sia-sia. Ingat, yang pertama, ana umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dipergunakan untuk apa. Mohon maaf Bunda, umurnya Rasulullah sampai batas umur berapa tahun Bunda? 63 tahun. Lebih dari itu Masya Allah bonusnya banyak, besar. Tinggal kita pilih mau mengikuti akhlaknya penghuni surga atau penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, anjismihi fi ma'ablah, tentang jasmaninya dipergunakan untuk apa. Ibu mohon maaf kalau saya tanya nih, sehat tidak? Sehat, bisa berangkat ke sini, Masya Allah. Walafiat nggak kira-kira Bunda? Kalau sehat artinya anggota tubuh kita sesuai fungsinya. Makanya kalau datang ke dokter, Assalamualaikum dok, saya pengen berobat nih. Dokter nggak langsung bisa jawab ibu sakit kepala, tidak. Tapi yang ditanyakan, ibu yang dirasa apa? Dok, saya pusing-pusing, sakit perut. Baru nanti bisa dianalisa penyakitnya apa. Itu namanya tidak sehat, sakit. Ya, tapi alhamdulillah yang hadir di sini sehat, berarti anggota tubuh kita sesuai fungsinya. Kalau walafiat, mohon maaf, ketika sesuai dengan fungsinya, maka dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, telinganya sehat bisa dengar Bu. Matanya sehat bisa melihat orang-orang berangkat ke masjid berbondong-bondong, tapi hatinya belum sehat. Kenapa? Karena tidak tergerak untuk ikut melangkahkan kaki ke masjid. Itu namanya belum walafiat. Ibu, kita ke rumah, ketika sampai di rumah ada yang datang dari ibu majlis ta'lim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, saya mau ngajak ngaji Bu, besok Minggu ada pengajian Bu di majlis ta'lim kita di Masjid Al-Kamil. Ikan sepat, ikan patin, mohon maaf lahir batin saya nggak bisa, saya lagi jadi MC ngomong cucu gitu. Besoknya datang lagi Bu, ngaji Bu yuk. Mohon maaf ya saya nggak bisa, saudara saya datang dari Jawa. Besoknya datang lagi, Bu ngaji Bu yuk. Mohon maaf ya saya nggak bisa, ya Allah gimana ya, suami saya sakit. Padahal ibunya sehat, mohon maaf. Artinya apa? Ini belum walafiat. Kalau menghadapi seperti itu, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling nasihat menasehati dalam kebenaran, kemudian menetapi kesabaran, insya Allah. Artinya jangan menyerah, harus senantiasa kita bersabar, ngajak terus, insya Allah. Saya mau tanya Bunda, mohon maaf jujur tiada dusta di antara kita, meninggalkan perbuatan perkataan yang sia-sia. Saya pengen tanya, survei membuktikan mata kita sehat Bu?
Lebih enak mana, baca Quran atau nonton sinetron? Aho. Ini bagaimana ceritanya nih? Lebih enak mana kira-kira, lihat Quran atau lihat HP? Ini kebangetan jujur namanya. Kaki kita lebih nikmat mana Bu? Duduk di majelis talim apa jalan ke pasar keliling 7 putaran? Sampai belum habis itu uang, belum berhenti putarannya ya Bu ya. Kira-kira Bu, mohon maaf, telinga kita lebih nikmat mana, mendengar murotal Quran atau dengar lagu-lagu? Jujur banget lagu-lagu katanya ya. Nah disinilah pentingnya kita untuk memilah-milih mana manfaat, mana mudarat. Ketika kita memilih manfaat, Masya Allah beruntung, meraih kita kemenangan sejati. Tapi ketika kita memilih kemudaratan, udah kira-kira pilih mana ya? Karena dua, dalam hati kita ada bisikan dua, baca Quran apa gosip ya? Enggak, saya nggak mau gosip. Tetangga sebelah bilang, Bu, ini ada berita bagus. Ternyata Bu, yang pulang malam itu, saya tahu kenapa dia suka pulang malam. Mohon maaf, saya ngaji, saya nggak mau. Ya Allah, saya nggak mau. Saya nggak mau. Ini sia-sia namanya amalan kita. Tapi ibu doang yang tahu pertama. Emang kenapa ya Bu? Ada begitu Bu? Makan kue cucur anget-anget, hancur banget. Jangan ya, maka kita hindari hal-hal seperti itu, hal yang sia-sia. Ya Allah, lebih nikmat mana ya kira-kira, mengaji atau kita gosip? Lebih enak mana ya kira-kira ya, kita lihat tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat atau kita baca Quran? Masya Allah, mohon maaf Bunda, pengalihannya adalah lebih nikmat kita untuk membaca Al-Quran. Karena Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena nanti di yaumil akhir Quran tahu siapa yang sering membacanya, berarti dia sahabatnya. Ibu, beda antara teman dan sahabat. Teman hadir banyak, kalau teman suka duka hadir. Tapi ketika sahabat, yang hadir hanya yang ketika duka saja, yang ketika banyak masalah. Ya Allah, saya banyak masalah, teman banyak kan satu-satu pergi. Tapi ketika sahabat hadir, ya makanya sahabat tuh dikit. Ulama mengatakan, sadiquka man abkaka la man adhakaka. Carilah sahabatmu yang membuatmu menangis, bukan membuatmu tertawa. Cari sahabat yang bikin kita nangis Bu. Ngaji yuk, rasanya kita udah jarang banget ngaji. Ayo ngaji yuk, kita juga ya Allah baca Quran kita masih belum benar. Ayo yuk kita ikut zikiran yuk, ya Allah banyak banget dosanya. Cari sahabat yang begitu. Jangan sahabat cari, kita healing kemana ya? Yuk kita healing ke Pulau Komodo yuk. Ayo kita healing ke pasar mana ya? Kita healing aja ke pasar mana, pasar kaget gitu ya Bu ya. Yang ada ya Allah Bu, ngajak kita happy, tertawa sehingga lupa akan markazul akhirah. Tempat akhir kita adalah akhirat. Karenanya yuk sama-sama tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, mau itu perbuatan atau perkataan. Kalau nggak manfaat udah diam. Kenapa? Karena jelas kata Rasulullah, man amana billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Ini kira-kira perkataan kita nyakitin orang nggak ya? Kalau nyakitin orang, jangan nggak usah diam. Tapi ketika perkataan kita membuat orang termotivasi untuk beramal baik, beramal soleh, justru banyak kebaikan di sana, maka lanjutkan perkataannya. Yang ada adalah perkataan tersebut sedekah. Al kalimatut thayyibatus shadaqah. Berkata-kata baik adalah sedekah. Ketika kata tersebut yang keluar adalah zikir, mohon maaf ya Bun ya, hal-hal yang tidak bermanfaat tinggalkan. Lebih nikmat kita untuk berzikir dan juga berbuat kebaikan. Insya Allah. Ubur-ubur di sungai liat, hati-hati kita nyebur dalam maksiat. Insya Allah.